Pemirsa, kita akan memasuki kabar Nampa-Nampayan. Perusahaan umum pengelola air limbah domestik Banjarmasin terus mensosialisasikan tentang penarikan tarif pelayanan pengelolaan banyu limbah domestik. One layanan sedot tinja akan dijadikan satu rekening dengan pembayaran banyu barasi di PEM Banjarmasin. Mulai diberlakukan pada bulan April 2024 mendatang. Perusahaan Umum Pengelolaan Air Limbah Domestik Banjarmasin mensosialisasikan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 152 Tahun 2023 tentang tarif pelayanan pengelolaan banyu limbah domestik One Layanan Sedot Tinja di hadapan SKPD di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin serta Lurah Wan Dewan Kelurahan Sebanjarmasin jelang tengah hari Senin 26 Februari 2024. Kegiatan yang dibuka Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina di ruang Himalaya Hotel Banjarmasin Internasional Jalan Ahmad Yani Pal 4,5 Banjarmasin nantinya akan melibatkan perusahaan air minum daerah Banjarmasin dalam masalah penarikan tarif jasa retribusi sedot tinja kepada warga. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, Wetakoni Prima TV memadahkan penarikan tarif pelayanan penyedotan tinja akan dijadikan satu rekening dengan pembayaran banyu barasi di PAM Banjarmasin, yang mulai diberlakukan pada bulan April 2024 mendatang. Berdasarkan peraturan Wali Kota, ujar Ibnu Sina, tarif limbah domestik nantinya akan disesuaikan berdasarkan golongan, mulai dari Rp1.500 sampai Rp5.000 sebulan. Menurut Ibnu Sina, tarif layanan yang dibebankan pada warga kada sebanding dengan manfaat yang akan didapat, yaitu sanitasi lingkungan nantinya akan menjadi barasiwan sehat. Ya, sebetulnya kalau kemarin kan ada banyak usulan, tetapi kita sudah mengambil yang paling adil lah, yang paling bijaksana, di mana memang ada kontribusinya untuk yang MBR hanya 1.000 ya, 1.500 loh harusnya untuk yang MBR ya. Artinya 1.500 itu sekali parkir pun kada sampai gitu nah. Kalau sekali parkir kan 2.000, sekarang udah 3.000. Ini gasan sebulan ya. Dan saya kira itu sangat tidak memberatkan. Ini demi kita semua. Dan manfaatnya ini yang harus saya sepakat itu soal manfaat apa yang bisa kita rasakan dan manfaat apa kalau ini tidak dilakukan. Nah, kalau ini misalnya air limbah ini meluber kemana-mana, ya kan? Bagian belakang kita ini kemana-mana, ya saya kira pasti akan aroma tidak enak, tidak sehat, pasti penyakit datang, kemudian juga stunting meningkat, kemudian juga derajat kesehatan kita pasti akan turun, pasti. Nah, oleh karena itu untuk sehat itu memang perlu biaya, ya kan? Salah satunya adalah upaya ini, upaya yang masif. Kebetulan kita fasilitasnya sudah ada, tinggal jadi pelanggan aja. Direktur Perumdapal Domestik Banjarmasin, Endang Waryono memadahkan, seiring berlakunya Perwali Nomor 152 Tahun 2023, maka warga nantinya kada ada lagi nang kada berlangganan layanan limbah. Sosialisasi perwali ke warga pun akan terus dilakukan, supaya warga memahami akan pentingnya menjaga lingkungan, nang tujuannya kada hanya menjaga kesehatan, tapi membuat kota menjadi barasiwan nyaman. Dengan jumlah pelanggan yang ada, apakah mungkin kita bisa bertemu Ya, jadi gini, itu sudah kami perhitungkan matang-matang, Mbak. Jadi ada beberapa alternatif simulasi yang diajukan ke beliau. Nah, ternyata ya ini yang kira-kira adil semuanya. Tapi awalnya kan kita emang presentasi ya. Mungkin lihat presentasi Pak Deris, di situ awal kita memberikan tarif kepada pelanggan Perumdapal D itu kan berdasarkan presentasi MBR itu 12,5%, nah untuk non MBR itu 25%. Nah, dengan adanya perwalian baru ini itu berdasarkan klasifikasi golongan pelanggan PDAM. Nah, kalau MBR itu cuma dikenakan tadi yang disampaikan beliau itu yang 500. Yang paling tinggi itu yang agak besar itu cuma Rp200.000 ya, sebesar atau tidak besar. Nah, tapi kalau untuk rumah tangga itu mulai 21 sampai 23 itu 5.000.